Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan di setiap rumah kita ketika kita menyembah Dia. Mari kita hampiri Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu mengalami persekutuan yang lebih dalam lagi dengan hadirat-Mu. Bahwa kami masuk bahkan lebih dalam daripada sebelum-sebelumnya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada,
dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Mari sembah Dia, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran
sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, selamanya penyembahmu Yesus. Sekali
segala-galanya. Kami menyapa Engkau Tuhan, biar Engkau disukakan Tuhan oleh setiap pujian dan penyembahan yang keluar daripada hidup setiap kami pagi hari ini dalam setiap kamar-kamar doa kami Tuhan. Karena kami tahu ada hadirat Tuhan saat ini di dalam setiap kamar doa kami. Hadirat Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Hadirat Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan hari ini, bawa kami untuk semakin masuk dalam hadirat-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disukakan Tuhan lewat firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bukan hamba-Mu Tuhan, melainkan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau berbicara Tuhan, menginterpretasikan pada setiap hati yang membutuhkan hari ini Tuhan. Setiap hati yang lapar, setiap hati yang haus Tuhan. Kau penuhi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau sirami Tuhan dengan air kehidupan. Ada aliran-aliran baru yang mengalir dalam setiap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk ada di dalam ibadah doa pagi ini. Kita percaya ada urapan Tuhan, kita percaya ada kekuatan ketika di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan secara pribadi hari-hari ini yang menjadi kekuatan kita sebagai gereja Tuhan adalah hadirat Tuhan, yaitu di mana kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Meskipun seolah-olah dunia belum berubah, meskipun seolah-olah doa kita belum dijawab, tapi ketika di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya rindu untuk sharing tentang apa yang dialami Yehezkiel. Di Yehezkiel 47 ayat yang ke-1. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bagaimana Yehezkiel mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana Yehezkiel mengalami vision, penglihatan yang real. Itu menandakan kalau hadirat Tuhan itu real. Hadirat Tuhan itu bukan hanya kita rasakan, tapi hadirat Tuhan itu bisa kita seolah-olah bisa kita lihat dengan visual, dengan mata kita. Hadirat Tuhan itu sangat sweet spirit. Hadirat Tuhan itu benar-benar mengagumkan. Hanya seberapa kita itu menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya seberapa kita itu membuat Tuhan itu menjadi center atas kehidupan kita. Di situ hadirat Tuhan itu ada dalam hidup Anda dan saya. Mari kita baca di Yehezkiel 47 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita baca part to part. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat yang kedua, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Perhatikan di ayat yang pertama. Kemudian ia di sini adalah malaikat Tuhan membawa aku di sini adalah Yehezkiel, kembali. Ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Pagi ini ada ajakan Tuhan, ada satu kerinduan Tuhan untuk mengajak setiap Anda yang sudah keluar daripada hadirat Tuhan, setiap Anda yang mungkin sudah mulai bosan, setiap Anda yang mungkin sudah mulai mengalami stagnasi dengan banyaknya ibadah-ibadah online, sehingga Anda bilang, aku sudah gak merasakan hadirat Tuhan lagi. Kayaknya hadirat Tuhan itu hanya ada dalam gereja Tuhan. Kayaknya hadirat Tuhan itu ada ketika kita berkumpul, bertemu satu dengan yang lain. Tidak. Tapi hari ini Tuhan tuh mengajak, membawa setiap Anda untuk masuk kembali ke rencananya, untuk masuk kembali ke hatinya. Hari ini rasakan hati Tuhan, hari ini rasakan undangan Tuhan, dan hari ini terimalah undangan Tuhan untuk kembali masuk ke pintu bait suci. Dan di sini dikatakan pintu bait suci itu menghadap ke timur. Di Yehezkiel 43 itu dikatakan ayat yang keempat, sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Artinya ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mau menerima invitation-nya Tuhan, di situ ada kemuliaannya Tuhan. Tapi fokus kita bukan pada kemuliaannya Tuhan, tapi fokus kita pada pribadinya. Bagaimana kita bisa bertemu muka dengan muka, bagaimana kita bisa mengalami pribadinya. Di situ akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Amin.
Mari hari ini, yang pertama, ini adalah ajakan bagi setiap orang-orang yang sudah keluar daripada Tuhan. Mungkin hari ini Anda, beragama Kristen, kita mengenal Kristus, kita sudah menerima Tuhan Yesus, bahkan sudah dibaptis Roh Kudus. Ini waktunya kita mengaktifkan kembali Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini waktunya kita punya jam-jam doa, punya waktu-waktu khusus untuk berbahasa roh, punya waktu-waktu khusus untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di situ hadirat Tuhan akan nyata di dalam marketplace, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam keluargamu, dalam setiap hubungan, bahkan di dalam segala hal yang hari ini Anda pergumulkan. Mari saya mengajak setiap Anda untuk membangun. Ini dibutuhkan kerjasama kita, karena nggak otomatis ketika Tuhan mengajak kita datang dan otomatis kita merasakan hadirat Tuhan. Tidak, dibutuhkan kerinduan, dibutuhkan kehausan dan kelaparan untuk membangun kembali, untuk masuk kembali ke hadiratnya, untuk masuk kembali ke rencananya. Nggak ada yang namanya kegagalan di dalam Tuhan. Ketika orang benar itu jatuh, maka dia akan bangkit kembali. Bukankah itu firman Tuhan? Hari ini tidak ada judgment di dalam hadirat Tuhan. Jadi dalam hadirat Tuhan Anda dikasih kekuatan untuk bangkit kembali. Mari yuk bangkit kembali. Dan ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada banyak berita kemenangan setelah ini. Dan itu pasti akan bukan hanya menyukakan Anda, tapi juga menyukakan hati Bapa kita di sorga. Karena kita ini anak-anaknya. Kita lanjut ke ayat yang ketiga ya. Lanjut ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Perhatikan ini. Ada di kata-kata mengukur dan ada 1000 hasta. Kemudian ayat yang keempat, saya lanjutin. Ia mengukur 1000 hasta lagi. 1000 hasta yang kedua. Dan mengukur dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Part yang kedua, hari ini kalau Anda masih ada di dalam hadirat Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan, Anda bilang baik-baik aja, Anda mengalami Tuhan di setiap musim-musim ini, ya kan? Anda mengalami banyak berkat Tuhan, tapi jangan sampai di situ aja. Tuhan rindu untuk mengukur hidup kita, Anda dan saya. Tuhan rindu untuk membawa Anda bukan hanya sampai pergelangan kaki, bahkan bukan hanya sampai pinggang, tapi sampai kita berenang. Artinya apa kalau kita berenang? Artinya hari ini yang menjadi fokus hidup kita, hari ini yang menjadi kekuatan hidup kita, bukan kita sendiri, bukan visi kita sendiri, bukan pengalaman kita sendiri. Yang mengukur hidup kita adalah Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita menyerahkan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, bahkan kita menyerahkan pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita. Itu kontrolnya di Tuhan, bukan lagi kita yang mengontrol. Karena dikatakan di ayat 5 dikatakan sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Dan suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Artinya tidak ada lagi kontrol dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan 100% mengontrol hidupmu. Mengizinkan Tuhan itu membawa kita berenang. Berenang sampai kapan? Berenang kemana? Kita nggak tahu. Karena ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan enggak ngomong kepada Abraham, kamu akan menuju ke tanah ini. Ya, ada tanah perjanjian, itu pasti. Tapi melalui mana aja, Tuhan enggak ngomong terlebih dahulu. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kontrol hidupnya 100% kepada Tuhan. Dan di situ Abraham diberkati. Padahal pada waktu itu Abraham itu lagi menanti-nantikan keturunan. Bukan hanya satu keturunan yang dia dapat, tapi sebanyak bintang di langit. Itu loh pekerjaan Tuhan kalau kita menyerahkan kontrol kita ke Tuhan. Mari hari ini izinkan Tuhan mengukur hidup kita. Mari hari ini saya mengajak kita masuk ke dalaman yang disebut kita sampai gak bisa mengontrol diri kita, sampai kita harus berenang, kita gak bisa berjalan lagi. Mungkin selama ini kalau kita mengikut Tuhan, dalam tanda kutip, kita berjalan ya kan, kita berjalan. Mungkin ini Tuhan suruh kita berenang. Mungkin kita berkata Tuhan aku gak bisa berenang.
Aku gak bisa berenang, tapi kita percaya ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika Tuhan yang mengontrol hidup kita, di situ apa yang tidak bisa menjadi bisa, apa yang tidak ada menjadi ada mujizat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita sepakat dengan hati Tuhan. Mari kita sepakat dengan ajakan Tuhan yang kedua ini. Kita masuk lebih dalam, mengalami Tuhan dalam setiap hasta kehidupan kita. Kita tahu bukan hanya di dalam setiap ibadah-ibadah online kita dilawat Tuhan, tapi mungkin bahkan di kantor kita, mungkin bahkan ketika kita duduk, ketika kita di mobil, ketika kita berbahasa roh syikirin kaya raba syikirin, di situ ada hadirat Tuhan yang akan membawa kita pada kedalaman. Mungkin di situ ada hadirat Tuhan yang membawa kita pada tuntunan. Karena hadirat Tuhan itu di dalamnya ada direction, ada tuntunan ilahi yang Anda gak bisa dapatkan dari setiap mungkin orang-orang yang lebih pandai, mungkin dari para motivator, mungkin daripada orang-orang yang mungkin Anda kagumi. Tapi dalam hadirat Tuhan, Anda langsung download daripada sorga. Hadirat Tuhan itu membawa Anda pada pekerjaan Tuhan, membawa Anda pada hati Tuhan. Dan tentunya fokusnya bukan pada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. Nah, kita lanjut ayat yang ke-6. Kemudian apa yang terjadi setelah kita itu masuk dalam hadirat Tuhan? Ya kan, ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Ayat 6 yang ke-12 ini menceritakan bagaimana Yeskiel itu mengalami kuasa Tuhan. Ketika Yeskiel sudah dikatakan gak bisa berjalan lagi Tuhan, mungkin Yeskiel pada waktu itu gak bisa berenang, tapi dia taat sama Tuhan, dia berenang. Ya, dia berenang pada waktu itu. Apa yang dia lihat? Ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 8, ia berkata padaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga, perhatikan yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Glaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berbagai jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Ayat 11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Di dalam hadirat Tuhan dikatakan di ayat yang ke-7. Di sebelah sini dan sana ada banyak pohon. Artinya itu apa? Kehidupan. Hari ini saya berkata bagi setiap manusia roh yang mati, bangkitlah kembali. Firman Tuhan berkata jika kita bersatu dengan Tuhan, maka kita itu akan menjadi satu roh dengan Dia. Hari ini jangan izinkan ada kematian-kematian rohani di musim ini. Meskipun kita itu gak bisa beribadah, seperti yang saya katakan di awal. Tapi justru harus ada kebangkitan rohani. Harus ada terjadi revival justru di musim ini. Karena kita tahu revival itu gak bisa dibatasi dengan apapun. Kita tahu satu kebenaran rohani itu gak bisa dibatasi dengan apapun. Ketika ada 1-2 orang berdiri, bersepakat, berdoa, meminta kepada Tuhan, di situ revival akan terjadi. Anda ingin revival bagi keluarga Anda? Anda ingin suami Anda diselamatkan? Anda ingin orang tua Anda mengenal Tuhan? This is His time. Ini waktunya Tuhan bagi keluarga Anda. Ini waktunya Tuhan bagi keselamatan bagi keluarga Anda. Ada kehidupan. Ada kehidupan rohani. Hari ini kehidupan bukan ngomong tentang kehidupan jasmani. Ya, hari ini kita masih hidup. Kita masih bernafas. Tapi hari ini yang dimaksud adalah ada kehidupan secara rohani. Coba kita cek, apakah manusia roh kita masih hidup hari ini? Apakah kita masih sensitif dengan pekerjaan Roh Kudus hari ini? Kapan terakhir Anda dilawat oleh Roh Kudus di dalam kamar doa Anda? Tapi ketika di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, dan di situ ada kehidupan, ada pohon. Ada pohon yang artinya kehidupan. Benar yang ke-8, sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup di Laut Asin?
Tapi di sini dikatakan ketika sungai itu mengalir, ketika air itu menjadi tawar, sehingga apapun yang di dalamnya menjadi hidup. Artinya ada mujizat yang terjadi. Ada mujizat yang terjadi. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bahkan tidak bisa dilakukan oleh dokter. Bahkan hari ini ilmu kedokteran itu tidak bisa untuk menyembuhkan Anda. Tapi hari ini firman Tuhan berkata ketika di dalam hadirat Tuhan, di situ ada mujizat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan melakukannya. Tuhan berperkara dan Tuhan intervensi dalam kehidupan Anda dan saya. Anda butuh kesembuhan hari ini. Tapi terlebih dahulu Tuhan tuh rindu kesembuhan secara rohani. Tuhan rindu kesembuhan secara rohani. Biar sejak hari ini aku berdoa, kami berdoa biar bangkit setiap gereja-gereja Tuhan yang mau membangun manusia rohnya. Setiap bangkit gereja-gereja Tuhan yang membangun setiap kota. Bagi gereja-gereja Tuhan yang membangun setiap pulaunya, bahkan setiap bangsanya. Mungkin hari ini Anda yang mendengar, Anda berada bukan hanya di Indonesia, mungkin Anda berada di Australia, berada di Singapura. Hari ini bangun negara di mana Anda berada. Berikan kehidupan, pancarkan kehidupan. Karena di sini katakan kemanapun sungai itu mengalir, sungai itu memberikan kehidupan. Biar Anda menjadi pembawa-pembawa hadirat Tuhan. Biar kemanapun Anda mengalir, kemanapun Anda pergi, ke bisnis Anda, ke setiap kantor-kantor Anda, ke setiap pelayanan Anda, bahkan ke setiap apapun yang Anda hari ini kerjakan, bahkan Anda dokter, ke setiap pasien-pasien Anda, di situ ada kesembuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada jawaban doa, karena ada hadirat Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Karena hadirat Tuhan itu ada di dalam kita. Amin. Di sini dikatakan di ayat yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Bukan hanya hidup, tapi ada multiplikasi. Di sini dikatakan ikan-ikan menjadi sangat banyak. Jadi kayak multiplication. Jadi kayak suatu hal yang kita nggak bisa kali-kaliannya itu kayak kita nggak bisa pikir secara hitung-hitungan manusia. Sepandai-pandainya kita mengalihkan, kayaknya tiba-tiba loh kok ini terjadi, loh ini kok terjadi. Tiba-tiba berkat Tuhan itu terjadi di mana-mana. Mungkin kita akan melihat tiba-tiba setelah musim ini selesai terjadi revival di sini, di situ dan di segala tempat yang kita nggak pernah pikirkan. Ketika Anda hari ini mungkin membuka cabang-cabang yang baru, Anda baru aja mungkin buka cabang baru, tapi kemudian ada pandemi. Anda melihat hari ini kok kelihatannya aku salah membuka cabang-cabang baru dari bisnisku. Tapi percayalah ketika Anda membawa hadirat Tuhan, tiba-tiba cabang-cabang yang baru itu akan ada multiplikasi. Tiba-tiba ada buah-buah yang dihasilkan yang nggak pernah Anda hitung mungkin. Di situ terjadi. Tapi ingat fokusnya bukan pada kemuliaan Tuhan. Fokusnya bukan pada hasilnya, tapi fokusnya kepada Tuhan sendiri. Karena dengan kita meninggikan Tuhan, di situ Tuhan ingin menyatakan kemuliaan lewat kita. Sehingga lebih banyak orang akan mengenal pribadi Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu ngomong tentang ikan-ikan. Mungkin ikan-ikan itu juga ngomong tentang connect group. Mungkin di masa online ini connect group Anda mengalami stagnasi. Tidak banyak orang mungkin mau online. Jangan menyerah. Hai para leader hari ini. Ketika Anda membangunnya di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda membangunnya, membawanya di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya multiplikasi 2CG, 3CG. Mungkin banyak jiwa-jiwa yang akan ambrol di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, Tuhan itu bisa melakukan banyak perkara di dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan batasi Tuhan hari ini. Ya, berenanglah bersama dengan Tuhan. Izinkan kontrol kita hari ini. Kita serahkan tali kontrol yang kita pegang terlalu erat itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11 langsung aja, tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ya meskipun itu dialiri air yang tadi dikatakan air itu yang asin menjadi tawar. Tapi di sini dikatakan ketika rawa dan paya itu memang butuhnya asin ya supaya bisa mengambil garam. Di situ Tuhan pun tetap berikan. Hari ini jangan khawatir. Kelihatannya hari ini apa yang terkikis dalam kehidupanmu, kelihatannya apa yang semakin habis dalam kehidupanmu, Tuhan akan tambahkan. Bahkan Tuhan akan pulihkan berkali lipat ganda. Percayalah itu. Kemudian ayat ke-12, ayat yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ya, bukan hanya pohon, tapi ada hasilnya yaitu buah. Buah-buah di sini adalah buah-buah roh. Buah-buah di sini adalah buah-buah roh yang harus kita hasilkan, bukan otomatis diberikan kepada Tuhan. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri. Ya, itu buah-buah yang harus kita hasilkan. Buah-buah yang harus kita selalu hasilkan bukan hanya 1-2 kali dalam setahun ya. Mungkin kalau musim buah itu enggak setiap bulan ya. Mungkin kalau musim buah naga misalnya kayak gitu ya. Musim buah naga itu mungkin setahun hanya beberapa bulan. Tapi di sini buah-buah roh kita harus menghasilkan every day, every time. Karena itu firman Tuhan bagi setiap kita. Jika engkau
di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka aku akan berbuah banyak. Dan engkau akan disebut sebagai murid-muridku. Dan tiap bulan dikatakan ini, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Tiap bulan itu ada urapan yang baru. Sebentar lagi kita akan masuk bulan September. Saya sudah gak menghitung ini bulan keberapa ya. Tapi saya tahu setiap bulan itu ada urapan yang baru. Secara pribadi saya sebagai seorang yang bekerja di marketplace, saya bekerja sebagai seorang banker. Ada urapan yang baru. Ada hal-hal yang kayaknya gak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kayak ada kontes-kontes kecil di dalam pekerjaan saya, dalam kantor saya. Bagaimana mungkin kondisi sepi gini kok bisa menang kontes? Ya saya tahu semua tuh kayak kejutan-kejutan yang kecil-kecil, katanya kecil gitu ya. Tapi Tuhan tuh berikan loh bagi kita, untuk memberikan penghiburan bagi kita. Untuk Tuhan tuh mau menyatakan ini loh aku. Jangan pernah ragu sama aku. Jangan pernah bimbang sama aku. Aku Tuhan yang tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari terimalah urapan yang baru di akhir bulan ini untuk membawa engkau pada punggung urapan yang berikutnya, di bulan yang berikutnya, yaitu bulan September. Sebab pohon-pohon itu mendapat air. Ya airnya dari mana kalau kita gak bersekutu dengan Tuhan? Airnya dari mana kalau kita gak ada dalam hadirat Tuhan? Ya airnya dari mana kalau kita itu merasa hadirat Tuhan itu gak ada lagi dalam kehidupanku? No, tapi hari ini saya berkata hadirat Tuhan ada dalam kehidupanmu hari ini. Kalau kau menerima, just receive. Katakan, ya Tuhan aku mau masuk kembali dalam hadirat-Mu. Di situ air itu kembali mengalir dalam kehidupanmu. Dari tempat kudus Tuhan. Dan buahnya menjadi makanan. Ya, buahnya menjadi makanan, Anda menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Meskipun hari ini Anda bukan seorang pendoa sekalipun, meskipun hari ini Anda bukan seorang pendeta, saya juga bukan seorang pendeta, saya seorang banker. Ya, saya seorang yang bekerja di marketplace, saya seorang career woman, saya seorang istri juga. Ya, tapi hari ini kita bisa menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Ya, di mana buah-buah kita menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Begitu banyak orang hari ini butuh obat-obat secara rohani. Mungkin obat-obat secara jasmani begitu banyak diproduksi sama produk pabrik obat ya hari ini. Mungkin vitamin sekarang sudah nggak kurang seperti itu ya. Injeksi-injeksi sudah nggak kurang. Tapi bagaimana obat rohani? Dibutuhkan gereja Tuhan, komitmen gereja Tuhan untuk memberikan obat-obat yang rohani bagi setiap orang-orang yang membutuhkan hari ini. Karena begitu banyak orang yang putus asa, putus harapan dengan segala kondisi yang ada. Tapi dengan bangkitnya gereja Tuhan, yaitu gereja Tuhan yang membawa hadirat Tuhan, di situ akan ada obat-obat rohani, akan ada kesembuhan-kesembuhan rohani yang diberikan bagi setiap orang-orang di sekeliling Anda. Jadilah berkat dimanapun Anda berada hari ini, jadilah pembawa hadirat Tuhan yang pertama-tama buat keluarga Anda, buat orang rumah Anda, buat asisten rumah tangga Anda, buat pegawai Anda, mungkin buat driver Anda, kemudian keluar ke setiap orang-orang di mana Tuhan tuntun Anda. Di situ Anda melihat ada urapan yang baru senantiasa ada dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Silakan Melisa. Yang deras mengalir, sejuk membasahi Yes Lord. hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupanku, dan kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersamamu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau
Yang pertama, bagi Anda yang sadar dan tahu kalau Anda sudah keluar dari hadirat Tuhan hari ini, dan Anda mau menerima invitation Tuhan, mari pun dimanapun Anda berada, mari angkat kedua tangan Anda bersama-sama dengan saya. Mari kita berbahasa roh. Shikana masekerere kayara. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam kehidupanmu. Shikirikana masekerere. Irkayara bashiki baba baba. Ada impartasi ilahi pada pagi hari ini. Shikirikayara bashiki baba baba. Shikirere kayara. Kirikayara bayara bashiki baba baba baba. Aku menolak setiap intimidasi. Aku menolak setiap pikiran-pikiran yang salah. Aku menolak setiap paradigma yang salah. Just masuk dalam hadirat Tuhan. Just receive hari ini. Hari ini just terima hadirat Tuhan saat ini. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dia menerima engkau apa adanya. Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu menerima anak-anaknya untuk kembali kepada dia. Kirikaya rabashiki baba, terimalah urapan yang baru saat ini. Kirikaya rabayara, terimalah urapan penjaga. Kirikaya rabashiki, kirikaya rabayara, berjaga-jaga dan berdoalah. Shikana masih kirikaya rabayar, shiki baba baba baba, kirikaya rabashiki. Aku mencabut setiap akar pahit Tuhan saat ini. Tuhan, aku melepaskan roh pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu bertumbuh, biar itu berbuah Tuhan. Kirikaya rabashiki baba baba baba, kirikana masakaya rabayar rabashiki kirikaya mengalir Roh Kudus, mengalir dimanapun mereka berada. Kirikaya rabashiki baba, kirikana maya rabashiki baba 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 ya rabashiki, hakabe ya rabai, lawat. Jangan batasi Roh Kudus, jangan batasi Roh Kudus. Kirikaya rabashiki baba baba baba, kirikana maya rabashiki, kirikaya rabashiki baba baba, kirikaya rabashiki, kirikaya rabashiki baba baba baba, kirikana maya rabashiki, kirikaya rabashiki, kirikana masikiri, kirikaya rabai. Aku meteraikan setiap hati mereka Tuhan. Dan sejak hari ini hidup mereka hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup mereka dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Banyak bawa mereka dalam percepatan-percepatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, bagi Anda yang rindu. Anda berkata, aku kok gini-gini aja ya. Aku kok gini-gini aja. Aku pingin mengalami Tuhan di musim ini. Bahkan di dalam setiap musim kehidupanku. Aku tidak mengizinkan hidupku hanya mengalir begitu aja. Mengikuti arus yang ada. Tapi aku mau menetapkan satu target, aku ingin satu kerinduan. Aku ingin berenang di dalam hadirat Tuhan. Aku ingin memberikan kontrol hidupku pada Tuhan. Aku ingin dipakai Tuhan lebih lagi di musim ini. Aku ingin mengalami Tuhan. Mari letakkan tanganmu di hatimu. Shikadabaya rabashiki baba baba shikiri kanaman. Irikaya rabashikiri kaya rabayara. Hikana masone nekana masekere. Kirikana mayara sone nekana maserere. Ayakaya rabashikiri kaya rasokore. Arakaya rabashikiri kaya ra. Kirikaya rabashiki baba baba. Kirikaya rabashikiri kana mayara. Berikan hati yang lapar, berikan hati yang haus. Kirikaya rabashikiri kaya rala. Kami haus Tuhan, kami lapar. Kirikaya rabashikiri kaya rabaya. Kirikaya rabashiki baba 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 baba. Kirikaya rabayar, Tuhan mengukur kelaparan dan kehausanmu saat ini. Terimalah urapan sesuai dengan hati yang haus, sesuai dengan hati yang lapar. Sedalam itu kau akan menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Kirikaya rabayar, kirikaya rabashiki baba baba. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap doa-doamu. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap apa yang kau kerjakan. Kemanapun kau pergi, kemanapun kakimu melangkah, di situ akan menjadikan berhasil dan beruntung. Kirikaya rabashiki baba 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 ya rabai. Kirikaya rabashiki, kirikaya rabai. Aku menolak setiap roh stagnasi saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan yang tertidur. Aku berkata hari ini mengutuki setiap kematian rohani. Aku berkata hidup saat ini. Ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang baru mengalir ya Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kirikaya rabashiki baba 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 baba. Kirikaya rabashiki, kirikaya rabashiki baba baba baba. Mengalir Roh Kudus. Kirikaya rabaya rabashiki, kirikaya maya rabaya. Kirikaya rabashiki baba baba baba. Kirikaya rabashiki, kirikaya rabaya rabaya. Mengalir Roh Kudus di tempat maha tinggi. Kirikaya rabaya rabashiki, kirikaya rabaya rabashiki baba 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 baba. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir dalam setiap rumah-rumah kita. Hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
kehidupan itu Tuhan. Kami terima kehidupan itu Tuhan. Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Yes, Lord. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi Anda. Kasihkan, rasakan kasih Bapa. Terimalah berkat Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaranmu, dan menjadikan hari ini hidupmu baru, dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha, ketika Yesus datang kedua kalinya, urapan Roh Kudus akan dimanifestasikan lewat kehidupan kita, gereja Tuhan. Hari ini pergi dan jadilah pembawa hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Hanya di dalam nama Yesus, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu saja. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Sabtu depan. God bless you.